Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Dwi Guswaini dengan NIM 206121300 dari kelas Pendidikan Bahasa Inggris 5H. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran tasawuf Rabi'ah al-Adawiyah dan pemikiran tasawuf al-Ghazali. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibrahim Muhammad Yasin atau Rabi'ah al-Adawiyah termasuk sufi peletak dasar tasawuf falsafi tahap awal sebelum kemudian berkembang pada abad ke-6 dan 7 melalui pionernya yaitu Ibnu Arabi. Rabi'ah al-Adawiyah merupakan sufi perempuan yang terkenal dengan konsep muhabah ilahinya. Untuk mencapai tingkatan tertinggi sampai pada tingkat mahabbah dan makrifat, Rabi'ah menempuh berbagai jalan atau tingkatan sebagaimana para sufi lainnya. Meskipun demikian, Rabi'ah memiliki beberapa cara lain dengan beberapa sufi. Pemikirannya yang pertama yaitu pernah pada suatu ketika Rabi'ah dilamar oleh seseorang yang amat kaya raya bernama Muhammad Sulaiman al-Hashimi, seorang amir Basrah. Ia melamar Rabi'ah dengan menawarkan mas kawin sebesar 100.000 dirham. Tetapi Rabi'ah menolaknya dengan mengatakan, seandainya engkau memberi seluruh warisan hartamu, tidak mungkin aku memalingkan perhatianku dari Allah padamu. Dan taubat sebagai sesuatu yang harus dilakukan seseorang. Namun bagi Rabi'ah, taubat orang yang melakukan maksiat itu berdasar pada kehendak Allah. Tahap yang kedua yaitu ridho. Dengan usaha yang terus-menerus, Rabi'ah meningkatkan martabatnya dari tingkat zuhud hingga mencapai tingkat ridho. Dan jiwa ridho adalah jiwa yang luhur, menerima segala ketentuan Allah, berbaik sangka pada tindakan keputusannya, serta meyakini firman-Nya. Dan tahap ketiga yaitu adalah ihsan, yaitu melakukan ibadah seakan-akan dapat melihat Allah, atau kalau tidak bisa setidaknya merasa bahwa dirinya itu dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dikutip dari Hamka, Mustafa Abid Al-Razik pernah berkata bahwa sebelum Rabi'ah, tasawuf itu sangat sederhana, belum ada metode atau tahapan-tahapan tertentu. Maka tepat jika dikatakan Rabi'ah ini adalah guru bagi para sufi yang datang setelahnya. Yang kedua yaitu pemikiran tasawuf dari Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali dengan nama lain yaitu Abu Hamid Muhammad bin Ahmad At-Tusi, dan ia lahir di Kairo. Sejak kecil Al-Ghazali sudah menjadi yatim karena ditinggal wafat ayahnya. Perjalanan hidupnya yang keras menjadikannya belajar tekun untuk menguasai berbagai disiplin ilmu keislaman di masa itu. Awalnya ia menuntut ilmu di negeri sendirinya, Iran. Al-Ghazali muda belajar fikih Imam Asy-Syafi'i serta dasar-dasar logika. Pemikiran ajaran tasawuf Al-Ghazali yaitu yang pertama adalah at-thoriq atau jalan tasawuf yang dapat ditempuh seseorang muslim, terbagi menjadi 5, yaitu taubat, sabar, kefakiran, zuhud, dan tawakal. Yang kedua yaitu makrifat adalah pengetahuan tanpa ada keraguan sedikit pun. Dalam hal ini pengetahuan yang dimaksud adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya. Mencapai makrifat adalah esensi dari takarub atau pendekatan diri seorang hamba pada Tuhannya. Pemikiran tasawuf yang ketiga yaitu tingkatan manusia. Dalam tasawuf Al-Ghazali terdapat 3 tingkatan manusia, yaitu orang awam yang cara berpikirnya sederhana sekali. Yang kedua, kaum pilihan yang berpikir tajam dan mendalam atau golongan khawas. Dan yang ketiga yaitu kaum ahli debat yang dapat mempersuasi orang lain. Dan orang awam seringkali hanya dapat membaca tanda-tanda dan pengetahuan yang tersirat. Sementara itu, orang khawas dapat membaca implisit dari melihat gagasan di balik suatu peristiwa. Dan yang keempat, ajaran tasawuf dari Imam Al-Ghazali yaitu kebahagiaan. Menurut Imam Al-Ghazali, kebahagiaan adalah tujuan akhir dari jalan sufi. Sebagai buah perkenalannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konsep tasawuf, kebahagiaan itu dapat hadir melalui ilmu dan amal. Ketika seorang manusia paham dan mengerti suatu konsep serta mempraktikkannya, maka ia akan menemukannya kebahagiaan. Oke, terima kasih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang konsep
Rabi'ah dan pemikiran tasawuf dari Al-Ghazali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.